Inter trauma lawan AC Milan. Tapi kok AC Milan yang gagal menang? Ini adalah 0 ke 4 kali ya setelah Sassuolo, Liverpool, Genoa, dan sekarang di Coppa Italia melawan AC Milan. Selamat datang kembali di Set Piece Football Podcast, rumahnya fans sepak bola. Bersama gua Reza. Hari ini kita akan mengupas mengenai pertandingan semifinal Coppa Italia antara AC Milan versus Inter Milan, Derby della Madonnina. Oke, set piecer, seperti yang kita tahu, semifinal Coppa Italia antara AC Milan versus Inter Milan berakhir dengan skor kacamata alias 0-0. Nggak ada gol yang tercipta di pertandingan ini. Ya, kalau kita lihat sebelumnya ya, set piecer ya, kalau kita bicara tentang Coppa Italia atau gelar Coppa ya, ini udah lama sekali ya. Inter itu terakhir juara Coppa kalau gua nggak salah di 2011 ya. Di 2011 Milan sendiri juara Coppa itu lebih lama lagi ya, di 2003 gitu ya. Dan AC Milan kita tahu udah nggak ngangkat gelar apapun sejak 2016, terakhir kali di Piala Super Italia ya gitu ya. Sehingga Coppa Italia ini mungkin salah satu dahaga penghilang rasa laparnya AC Milan gitu ya. Di partai ini sendiri, set piecer, kita lihat kemarin seperti biasa Inter Milan menurunkan formasi 3-5-2 dengan base line up-nya, masih mengandalkan Lautaro Martinez dan Dzeko yang beberapa bulan terakhir ini buntu sekali. Kemudian AC Milan dengan formasi 4-2-3-1, yang menarik ada Rade Krunic yang dipasang oleh Pioli ya, menemani Olivier Giroud, Leao, dan Saelemaekers ya. Jadi di awal seperti biasa 4-2-3-1-nya Pioli bertemu 3-5-2-nya Inzaghi. Kalau kita lihat jalannya pertandingan, set piecer, di babak pertama itu sebenarnya baik AC Milan dan Inter Milan bermain cukup terbuka gitu ya. AC Milan memang coba mengambil inisiatif serangan di awal pertandingan. Kalau kemarin kita lihat di awal pertandingan itu ada kelengahan lini belakang Inter yang gagal dimanfaatkan oleh Saelemaekers. Nah, kemudian ada juga peluang AC Milan yang diciptakan melalui Theo Hernandez ya, di menit 10 lewat akselerasi dia. Dan Handanovic tadi di peluangnya Saelemaekers itu cukup bagus ya. Nah, gue bingung juga sebenarnya set piecer. Jadi Handanovic ini dulu kan dikritik karena performanya itu menurun. Tapi begitu performa timnya menurun, dia lagi bagus sekarang. Nah, jadi cukup anomali. Di kubu Inter sendiri, serangannya memang lebih minim. Dzeko sempat mau menciptakan peluang, tapi digagalkan oleh Romagnoli. Sampai akhirnya Romagnoli sendiri cedera ya, dan digantikan oleh Kalulu di pertengahan babak pertama. Nah, jadi di babak pertama ini sebenarnya kedua tim bermain terbuka tapi tetap hati-hati gitu ya. Inter tetap menguasai lini tengah, namun Lautaro Martinez tetap belum seperti yang kita harapkan nih, teman-teman Interisti ya. Jadi masih belum on perform dan masih jauh sekali dari dari perannya yang seharusnya sebagai striker Inter gitu. Nah, di babak pertama transisi permainan AC Milan itu cukup cepat, namun sayang mereka nggak punya playmaker yang bagus ya, dan Rade Krunic di penampilannya saat ini kurang maksimal. Dan finishing Milan juga belum optimal. Sehingga babak 1 kemarin itu possession cukup seimbang lah, 5-2-4-8, attempts-nya memang banyak di AC Milan ya. Ada 7 attempts, jadi Milan memang ciptakan banyak peluang walaupun yang on target hanya 1 di babak pertama gitu ya. Nah, di babak kedua sebenarnya Inter tetap coba main high pressing, dan AC Milan coba lihat lagi cara mereka menang di Derby Milan sebelumnya gitu ya. Nah, Inzaghi kemudian melakukan pergantian di mana Barella keluar digantikan oleh Vidal. Memang di pertandingan ini Barella jelek mainnya gitu, dan Lautaro digantikan Sanchez ya. Gua nggak tahu nih antara Lautaro dan Sanchez siapa sebenarnya yang cadangan, siapa yang inti ya. Dua-duanya masih underperform gitu. Nah, sementara Pioli memasukkan Ante Rebic, kemudian memasukkan Mesias Junior menggantikan Saelemaekers, dan memasukkan Brahim Diaz untuk menggantikan Krunic, dengan harapan Pioli bahwa si Brahim Diaz ini mampu
memberikan umpan-umpan matang ya. Gitu. Nah, terjadi jual beli serangan. Nah, walaupun tadi gue sebut Barella mainnya jelek, tapi selepas nggak ada Barella, memang Inter lebih banyak main long ball ya, lebih banyak main long ball, direct passing ke depan, ya sehingga kadang kena Dzeko, kadang enggak gitu ya. Jadi mainnya lebih banyak direct pass ke depan gitu. Dan akhirnya Inzaghi memasukkan Korea menggantikan Dzeko di menit 78 kalau gue nggak salah gitu. Dan Gosens akhirnya main di Inter, masuk menggantikan Perisic di 2 menit terakhir waktu normal. Tapi memang sayangnya Inter tetap kesulitan menembus rapatnya lini pertahanan AC Milan di partai ini. Dan gua nggak tahu kenapa ya, gua merasa Inter ini di game ini seperti hati-hati gitu ya. Setiap mau menekan seperti ada rasa trauma, ada rasa takut, mengalami kesialan seperti 15 menit di derby terakhir gitu ya. Jadi ada rasa kayak ibarat lu habis diputusin pacar, kemudian lu mau cari pacar baru nih ya, tapi lu masih ada rasa sakit di pengalaman sebelumnya. Nah, gue ngeliat Inter tuh kayak gitu kemarin mainnya. Ya, jadi cukup mengecewakan sebenarnya. Nah, kenapa harus takut gitu loh, maksud gue, ya kan? Nah, in the end, possession seimbang lah ya, 5-2-4-8 tetap baik Inter sama AC Milan. Walaupun peluangannya AC Milan lebih banyak, mereka ciptain 13 shoots walaupun hanya 3 on target gitu. Nah, di game ini gue lihat nggak ada pemain yang menentukan yang bisa mengubah jalannya pertandingan, dan kedua pelatih Italia ini, Pioli dan Inzaghi, sudah mencoba ya memaksimalkan pergantian pemain dengan ketersediaan yang ada ya, yang ada di timnya saat ini gitu ya. Dan hasil draw ini menurut gue sih kurang lebih menggambarkan gaya permainan sepak bola Italia gitu ya. Dan krisis striker ya mungkin yang bisa jadi finisher tangguh di duo klub Milan ini gitu. Rapat dan disiplinnya lini pertahanan AC Milan gue bilang juga menjadi salah satu faktor penentu, dan mereka mampu mengimbangi lini tengah Inter yang memang lagi underperform gitu ya. Nah, dengan hasil ini mereka akan bertarung kembali di leg 2 kalau gue nggak salah di bulan April, di bulan depan. Dan keduanya masih punya peluang yang sama, dan untuk Inter rasanya punya PR yang besar di lini depan karena kesulitan mencetak gol. Ini adalah 0-4 kali ya setelah Sassuolo, Liverpool, Genoa, dan sekarang di Coppa Italia melawan AC Milan. Inter juga nggak pernah meraih kemenangan dalam 5 laga terakhirnya di semua kompetisi, dan hanya bisa cetak 1 gol. Kalau gue nggak salah pas lawan Napoli ya, gitu ya. Nah, masalah Inter sendiri buat teman-teman set piecer dan Interisti ya, menurut gue ada di kedalaman squad karena bermain di 3 kompetisi, kemudian rotasinya nggak optimal sehingga pemain seakan-akan nggak bugar gitu ya. Mungkin nggak bugar, apalagi dengan gaya bermainnya Inzaghi yang cukup menghibur ini gitu ya. Bisa jadi pemainnya memang nggak fit. Nah, semoga dengan masuknya Gosens, kemudian fitnya Joaquin Korea gitu ya, ini bisa menambal lini penyerangan dan keran gol Inter, sehingga opsi rotasi skuadnya Inzaghi ini bisa lebih jalan, karena Inter akan menghadapi duel all out dengan Liverpool di knockout Liga Champions, dan partai-partai yang menentukan di laga Serie A beberapa bulan ke depan. Mungkin itu set piecer review ya dari gua kali ini. Tetap saksikan set piece di ulasan-ulasan selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.